Di pesisir selatan Pulau Lombok, ada sebuah legenda yang hidup abadi. Sebuah kisah tentang pengorbanan, cinta, dan sebuah keajaiban yang, ya, sampai sekarang masih terus dirayakan. Ini adalah kisah tentang Putri Mandalika. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa sih setiap tahun ribuan orang rela berkumpul di sebuah pantai di Lombok hanya untuk menangkap cacing laut? Kedengarannya aneh kan? Nah, jawabannya tersembunyi di dalam sebuah legenda. Legenda yang akan kita selami bersama. Oke, mari kita tarik waktu ke belakang, jauh ke masa lalu. Bayangkan sebuah kerajaan yang permai, indah sekali, di tepi Samudra Lombok. Nah, di sanalah hidup seorang putri yang namanya terukir selamanya dalam legenda. Putri Mandalika. Putri Mandalika ini, wah, dia bukan cuma soal parasnya yang cantik luar biasa. Bukan. Yang bikin dia begitu istimewa itu hatinya, kelembutan hatinya, dan kebijaksanaannya yang bisa dibilang jauh melampaui usianya. Rakyatnya, wah, bukan lagi cinta, tapi memujanya. Dan tentu saja, kabar tentang putri yang sempurna ini menyebar kemana-mana. Akibatnya, para pangeran dari kerajaan-kerajaan tetangga pun berlomba-lomba ingin meminangnya. Tapi, tahu tidak, justru pesonanya yang luar biasa itu malah jadi awal dari sebuah perpecahan. Sesuatu yang awalnya cuma persaingan untuk mendapatkan cinta, perlahan-lahan berubah jadi ancaman serius yang bisa menghancurkan kedamaian kerajaan. Coba bayangkan situasinya. Istana itu sampai-sampai dibanjiri hadiah, emas, permata, semua yang paling mewah dari para pangeran. Tapi, persaingannya makin lama makin gak sehat. Para pangeran ini bukan cuma pamer kekayaan lagi, tapi mulai pamer kekuatan. Ketegangan di mana-mana. Rasanya perang itu tinggal tunggu waktu aja. Sang raja dan ratu, mereka cuma bisa menatap cemas melihat kerajaan mereka di ujung tanduk. Nah, disinilah dilema terbesar yang harus dihadapi Mandalika. Posisinya sulit sekali. Kalau dia pilih satu pangeran, yang lain pasti marah dan perang pecah. Tapi kalau dia tidak memilih siapa-siapa, persaingan ini akan terus membara dan ujung-ujungnya perang juga. Jadi, nasib seluruh kerajaan benar-benar ada di tangannya. Setelah merenung lama sekali, mungkin berhari-hari menatap lautan luas, Putri Mandalika akhirnya menemukan jawaban. Sebuah jalan keluar. Tapi, ini bukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Ini adalah jalan keluar untuk semua rakyat yang ia cintai. Dan ia pun siap mengumumkan sebuah keputusan besar. Jadi, ia membuat sebuah janji, sebuah pengumuman. Keputusannya akan ia sampaikan langsung di Pantai Segar, tepat pada tanggal 20, bulan ke-10 menurut kalender Sasak. Dan semua orang, para pangeran, rakyat biasa, semuanya diundang untuk mendengarkan. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu itu tiba. Pantai Segar pagi itu, wah, sudah seperti lautan manusia. Bisa kita bayangkan, di satu sisi, para pangeran berdiri tegap. Jantung mereka berdebar kencang, penuh harap. Di sisi lain, rakyat jelata berkumpul. Wajah mereka penuh kecemasan. Menunggu apa yang akan terjadi pada kerajaan mereka. Lalu, di tengah kerumunan itu, muncullah Putri Mandalika. Dengan pakaian serba putih yang seolah bersinar, ia melangkah dengan begitu anggun, naik ke atas sebuah batu karang besar. Wajahnya tenang sekali, tapi matanya menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Saat itu juga, seluruh pantai menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Dengan suaranya yang lembut tapi entah kenapa bisa terdengar begitu jelas oleh semua orang di sana, ia mulai berbicara, "Wahai para pangeran dan seluruh rakyatku yang sangat aku cintai. Aku berterima kasih untuk semua cinta yang kalian belikan. Tapi aku sadar, jika aku memilih satu saja di antara kalian, maka yang akan terjadi adalah perpecahan, pertumpahan darah, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Oleh karena itu, aku memilih untuk tidak memilih satu orang pun. Aku memilih untuk menjadi milik semua orang, milik seluruh rakyatku." Semua orang terdiam, bingung. Mereka mencoba mencerna kata-kata sang putri. Tapi, sebelum ada yang sempat bereaksi, sebelum ada yang bisa bergerak untuk mencegahnya, Putri Mandalika memberikan senyum terakhirnya yang begitu tulus, dan kemudian ia menjatuhkan dirinya ke dalam gulungan ombak samudra. Dalam sekejap, ia hilang, ditelan oleh lautan. Seketika itu juga, keheningan pecah, digantikan oleh teriakan dan tangis histeris. Semua orang berlari ke tepi pantai, memanggil-manggil nama Mandalika, tapi sudah terlambat. Ia telah tiada. Namun, tepat di tengah-tengah duka yang mendalam itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Tiba-tiba saja, dari titik di mana sang putri lenyap, muncul ribuan, jutaan cacing laut.
Warnanya indah sekali, warna-warni, berkilauan. Makhluk yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Cacing-cacing inilah yang kita kenal sebagai nyale. Mereka berenang ke tepi pantai, seolah-olah mereka adalah pesan terakhir dari sang putri untuk rakyatnya. Rakyat pun percaya bahwa cacing-cacing itu adalah jelmaan dari Putri Mandalika. Dia menepati janjinya, dia kembali untuk menjadi milik semua orang, dalam wujud yang bisa dinikmati bersama tanpa harus ada pertumpahan darah. Nah, sejak saat itulah setiap tahun, di tanggal yang sama, lahirlah sebuah tradisi yang kita kenal sebagai Bau Nyale. Tradisi menangkap nyale untuk selalu mengingat dan merayakan pengorbanan sang putri. Dan kisahnya ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang mendalam untuk direnungkan. Sejauh mana sebuah pengorbanan dari seorang pemimpin bisa membentuk takdir dan bahkan identitas sebuah bangsa, bahkan setelah ratusan tahun berlalu? Di antara hiruk-pikuk dunia modern, ada cerita-cerita yang berbisik dari masa lalu, abadi dan tak lekang oleh waktu. Nah, ini adalah salah satunya. Sebuah kisah yang terukir dalam jiwa Nusantara, legenda Putri Hijau. Perjalanan kita dimulai di sebuah masa yang tentram, di sebuah kerajaan yang subur dan damai. Disinilah kita akan bertemu dengan sang putri. Konon, di tanah Melayu Delhi, hiduplah seorang putri yang kecantikannya tiada tara. Wajahnya elok, hatinya bijaksana, dan rakyat pun sangat menyayanginya. Tapi ada satu hal yang membuatnya istimewa. Dari tubuhnya memancar aura kehijauan yang lembut dan menenangkan. Sang putri tidak sendirian. Ia dilindungi oleh dua pilar kekuatan kerajaannya. Kakaknya, seorang raja yang adil dan disegani. Dan adiknya, seorang penjaga yang memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mengubah wujudnya menjadi seekor naga perkasa. Sayangnya, kedamaian itu seperti kaca yang rapuh. Sebuah kabar yang dibawa angin dari seberang lautan akan segera menghancurkannya berkeping-keping. Ya, kabar tentang kecantikan Putri Hijau telah menyebar jauh, melintasi samudera hingga sampai ke telinga Raja Aceh. Namun yang tumbuh di dalam hatinya bukanlah kekaguman, apalagi cinta, melainkan nafsu buta untuk memiliki. Maka dikirimlah seorang utusan, bukan dengan niat baik, tapi dengan pesan yang angkuh. Sebuah lamaran yang sesungguhnya adalah ancaman. Raja kami ingin memperistri Putri Hijau. Terimalah, atau bersiaplah menghadapi akibatnya. Raja Delhi yang memegang teguh martabat kerajaannya menjawab dengan suara yang tenang namun menusuk, "Putriku bukan barang yang bisa diminta atau dipaksa. Kami menolak lamaran itu." Jawaban itulah yang menyegel takdir mereka semua. Penolakan adalah percikan, dan percikan itu kini menyulut api perang yang akan melahap tanah Delhi. Amarah Raja Aceh meledak. Armada perang yang maha besar pun dikerahkan. Langit Delhi yang tadinya biru cerah kini berubah menjadi kelabu, tertutup oleh bayang-bayang kapal perang yang datang untuk menuntut. Genderang perang bertalu-talu tanpa ampun. Pasukan Aceh menyerbu ke daratan. Di tengah kekacauan itu, sang adik maju. Tubuhnya berubah, sisik-sisik muncul, dan ia menjelma menjadi naga raksasa. Amukannya menjadi benteng terakhir bagi negerinya. Tapi apa daya, jumlah musuh terlalu banyak, bagaikan air bah yang tak bisa dibendung. Satu persatu pertahanan Delhi pun runtuh. Bahkan, amukan sang naga tidak lagi cukup. Istana telah terkepung. Dan di puncak pertempuran untuk mempertahankan kehormatan, sang raja gugur. Pemimpin yang bijaksana itu tewas dengan pedang di tangan. Kerajaan Delhi telah jatuh, dan Putri Hijau ditangkap. Di saat semua harapan tampak sirna, di titik tergelap sebuah tragedi, terkadang keajaiban justru bersinar paling terang. Kisah ini belum selesai. Sebagai piala kemenangan, sebagai lambang penaklukan yang sempurna, Putri Hijau tidak hanya ditawan. Ia dipaksa masuk ke dalam sebuah meriam besar untuk dibawa pulang sebagai bukti kekuasaan. Ditembakkan. Tapi yang terjadi bukanlah kehancuran, melainkan ledakan cahaya hijau yang begitu terang, begitu menyilaukan hingga membutakan mata setiap prajurit. Tubuh Putri Hijau lenyap, menjadi satu dengan cahaya. Melihat keajaiban sekaligus tragedi itu, sang naga mengamuk dengan murka yang tak terbayangkan. Ia menerjang armada Aceh di lautan. Badai dahsyat ia panggil.
Ombak setinggi gunung ia ciptakan, menggulung dan menenggelamkan kapal-kapal mereka. Pasukan Aceh yang sombong itu lari tunggang langgang, diliputi kengerian. Perang pun berakhir. Tanah Delhi porak-poranda, lautan menjadi saksi bisu. Lalu, bagaimana dengan nasib sang putri? Wujud manusia putri hijau memang tak pernah terlihat lagi. Namun rakyat percaya ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia telah menyatu dengan alam, menjadi roh penjaga sungai, hutan, dan seluruh tanah Delhi. Cahaya hijaunya abadi, hidup dalam legenda. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai sebuah pengingat abadi bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran dan bahwa kehormatan ternyata memang jauh lebih berharga daripada kekuasaan apapun. Pernah nggak sih kalian dengar sebuah kisah di mana pengorbanan dan kehormatan itu jadi abadi? Nah, kali ini kita akan menelusuri salah satu legenda paling pilu dari tanah Melayu. Sebuah cerita yang lahir dari air mata 7 orang saudari. Oke, jadi begini alur cerita kita nanti. Kita mulai dari masa damai di Kerajaan Putri Tujuh, lalu kita lihat gimana ancaman datang dari seberang laut yang berujung pada perang dan pengungsian rahasia. Puncaknya ada di pengorbanan mereka di dalam gua, sampai akhirnya melahirkan legenda sumur air mata yang kita kenal sampai sekarang. Yuk kita mundur jauh ke masa lalu. Dulu sekali ada sebuah kerajaan yang makmur dan damai banget. Namanya Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Rajanya bijaksana, rakyatnya hidup sejahtera. Pokoknya negeri yang adem ayem deh. Nah, yang jadi mahkotanya kerajaan ini adalah ketujuh putri sang raja. Mereka ini, wah bukan cuma cantik parasnya, tapi hatinya juga luar biasa baik. Saking kompaknya, mereka selalu bersama dan akhirnya dikenal seantero negeri sebagai Putri Tujuh. Rakyat sayang banget sama mereka. Tentu saja, kabar soal kecantikan dan kebaikan Putri Tujuh ini menyebar kemana-mana, bahkan sampai menyeberangi lautan. Tapi sayangnya, kabar baik ini nggak cuma sampai ke telinga orang baik. Kabar ini juga sampai ke seorang penguasa yang tamak dan serakah. Namanya Raja Empang Kuala. Dia ini penguasa dari kerajaan seberang yang terkenal banget kejam dan sombongnya. Prinsip hidupnya simpel, apa yang dia dengar dan dia mau, ya harus dia dapatkan. Jadi pas dia dengar soal Putri Tujuh, keserakahannya langsung menyala. Dan benar saja, Raja Empang Kuala langsung kirim utusan buat melamar. Tapi lamarannya ini benar-benar gila. Dia nggak mau satu, tapi mau ke-7 putri itu sekaligus buat jadi miliknya. Ya jelas aja Raja Sri Bunga Tanjung murka. Dengan tegas, dia menolak mentah-mentah permintaan itu. Dan penolakan inilah yang jadi awal malapetaka. Ditolak begitu, harga diri Raja Empang Kuala rasanya seperti diinjak-injak. Dia merasa sangat terhina dan langsung bersumpah akan balas dendam. Seluruh pasukannya dikerahkan untuk menyerbu kerajaan Sri Bunga Tanjung. Perang besar pun nggak bisa dihindari lagi. Kedamaian yang tadinya jadi ciri khas Sri Bunga Tanjung langsung hancur lebur. Desa-desa yang tadinya tenang, sekarang terbakar. Suara tawa rakyat digantikan jeritan ketakutan. Kerajaan yang dulu makmur, sekarang cuma dipenuhi api, teror, dan suara pedang yang saling beradu. Di tengah-tengah kekacauan ini, sang raja harus membuat keputusan paling berat dalam hidupnya. Demi melindungi anak-anaknya, ia memerintahkan ke-7 putrinya untuk bersembunyi di sebuah gua rahasia di tengah hutan. Dengan berat hati dan air mata, ia melepas mereka pergi, tanpa tahu kalau itu akan jadi perpisahan mereka untuk selamanya. Sekarang, cerita kita beralih ke dalam gua yang gelap dan dingin itu. Di sanalah ke-7 putri bersembunyi, meringkuk ketakutan, sambil terus berharap ayah mereka akan segera datang menjemput dan bilang kalau semuanya sudah aman. Tapi, hari demi hari berlalu, dan yang datang justru kabar buruk. Pertama, mereka dengar kerajaan mereka sudah kalah. Lalu, datang pukulan yang paling menyakitkan. Ayah mereka yang tercinta, sang raja, telah gugur di medan perang. Dan di puncak keputusasaan itu, mereka mendengar suara langkah kaki tentara musuh semakin dekat ke arah gua. Mereka tahu persis apa artinya kalau sampai tertangkap. Jatuh ke tangan Raja Empang Kuala adalah takdir yang jauh lebih buruk dari kematian itu sendiri. Di saat genting itu, sang putri sulung dengan suara bergetar tapi penuh tekad menyatukan adik-adiknya. Kehormatan adalah satu-satunya yang mereka miliki saat itu. Dikelilingi kegelapan dan keputusan asaan, ke-7 putri itu saling berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Sambil menangis, mereka memanjatkan doa.
Bukan doa minta diselamatkan, tapi doa agar kehormatan mereka dilindungi dan agar mereka bisa tetap bersama selamanya, bahkan dalam kematian. Dan di momen itulah, sesuatu yang ajaib sekaligus tragis terjadi. Doa mereka yang begitu tulus dijawab oleh alam semesta, dengan cara yang tak pernah diduga siapapun. Momen inilah yang melahirkan sebuah legenda abadi. Tepat saat mereka berdoa, bumi di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar hebat. Tanah di dalam gua itu retak, lalu terbelah, membuka sebuah lubang besar yang langsung menelan ketujuh putri itu ke dalamnya. Mereka lenyap begitu saja, sesaat sebelum para tentara musuh berhasil menerobos masuk. Ketika pasukan Raja Empang Kuala akhirnya sampai di dalam gua, mereka nggak menemukan apa-apa. Nggak ada tanda-tanda perlawanan, nggak ada jejak pelarian. Yang ada cuma gua kosong, tanah yang retak secara aneh, dan sebuah keheningan yang bikin merinding. Nah, konon katanya, persis di titik tempat para putri itu lenyap di telan bumi, muncullah sebuah sumur tua yang sangat dalam. Masyarakat setempat percaya sumur inilah jalan terakhir bagi para putri dan menamainya Sumur Putri 7. Sampai hari ini, legenda itu masih hidup dan meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menghantui. Katanya, kalau kita berdiri di dekat sumur itu di malam yang sunyi, kita masih bisa mendengar suara isak tangis 7 gadis dari dasarnya. Sebuah tangisan abadi dari pengorbanan mereka demi menjaga kehormatan. Dari masa lalu, ada sebuah kisah yang terus berbisik hingga kini. Sebuah legenda tentang takdir, tentang ujian cinta, dan tentang kebenaran yang tersembunyi di balik penampilan yang paling sederhana sekalipun. Dan tanyakan pada diri sendiri, gimana ya kalau takdir seorang pangeran justru tersimpan di dalam sebuah kendil tanah liat? Oke, kisah kita dimulai di sebuah negeri yang kelihatannya damai dan sejahtera. Tapi di balik semua itu, harapan dan keajaiban akan segera berbenturan dengan sebuah kenyataan yang gak pernah ada dalam bayangan siapapun. Coba bayangkan sebuah kerajaan yang kaya raya. Rajanya bijaksana, permaisurinya anggun, dan mereka sangat dicintai rakyat. Sempurna kan? Tapi, di dalam istana yang megah itu, ada sebuah kesunyian, sebuah duka yang dalam. Kerinduan mereka akan suara tawa seorang anak. Sampai pada suatu hari, doa mereka seolah didengar oleh semesta. Sang permaisuri akhirnya mengandung. Wah, seluruh negeri berpesta pora. Harapan untuk punya seorang pewaris tahta akhirnya menyala terang, mengusir semua kesedihan yang selama ini menyelimuti istana. Tapi, takdir sepertinya punya selera humor yang aneh. Hari yang ditunggu-tunggu tiba, dan semua kebahagiaan itu seketika hancur. Bukan tangisan bayi yang terdengar, tapi keheningan yang mencekam. Sang pangeran telah lahir, tapi dalam wujud sebuah kendil. Iya, sebuah kendil tanah liat. Suara sorak-sorai langsung berubah jadi bisik-bisik ngeri. Istana membeku. Nah, di tengah keputusan itu, sebuah keajaiban terjadi. Terdengar suara yang lembut dan jernih datang dari dalam kendil itu. Ibu, ayah, jangan takut, aku tetap anak kalian. Saat itu juga, raja dan permaisuri sadar di dalam wujud yang aneh itu bersemayam jiwa pangeran mereka. Akhirnya, mereka memberinya nama Joko Kendil. Waktu pun berlalu, pangeran dalam kendil itu tumbuh dewasa. Pikirannya sangat tajam, meskipun tubuhnya terperangkap. Sekarang, ujian terbesar baginya bukan lagi tentang tahta, tapi tentang cinta. Pertanyaannya, adakah seseorang yang tulus yang mampu melihat keindahan di balik wujudnya yang tak biasa? Iya, meskipun terkurung dalam bentuk kendil, jiwa Joko Kendil itu bersinar terang banget. Pikirannya cerdas, nasihat-nasihatnya selalu bijak, dan hatinya baik luar biasa. Rakyat memang menghormatinya karena kepintarannya. Tapi, ya gitu, bagi dunia luar, dia tetaplah sebuah keanehan. Sesuatu yang dilihat dengan rasa iba atau penasaran. Suatu sore, dari dalam kendil itu, muncul sebuah permintaan yang membuat sang permaisuri terhenyak. Aku ingin menikah. Kalimat yang sederhana, tapi kedengarannya mustahil banget kan? Hati ibunya terasa perih, tapi cinta seorang ibu itu nggak ada tandingannya. Dia bertekad akan melakukan apa saja demi kebahagiaan putranya. Akhirnya kabar pun disebar. Banyak putri datang, tapi semua berakhir dengan tawa dan cemoohan. Sampai datanglah seorang janda dengan 3 putrinya. Kakak yang pertama dan kedua dengan sombongnya langsung menghina. Aku menikah dengan benda seperti itu? Ogah! Suara mereka itu seolah mewakili dunia yang hanya melihat dari penampilan luar. Tapi, di tengah semua cemoohan itu, putri bungsu maju.
Wajahnya tenang, matanya memancarkan kebaikan. Dengan suara yang lirih tapi mantap, dia berkata, "Ibu, jika ini memang sudah menjadi takdirku, aku bersedia." Di hadapan semua orang yang menghina, dia menunjukkan keberanian yang sesungguhnya. Keberanian untuk melihat dengan hati. Akhirnya pernikahan itu pun digelar. Dan di sanalah, di dalam kamar mereka, sebuah rahasia besar mulai terungkap. Tapi sayangnya, cinta yang tulus itu jugalah yang tanpa sengaja akan memicu sebuah kesalahan fatal dan penyesalan yang mendalam. Di tengah keheningan malam, keajaiban yang sebenarnya terjadi. Dari dalam kendil tiba-tiba keluar sesosok pangeran yang luar biasa tampan. Itulah wujud asli Joko Kendil. Dengan lembut, dia menceritakan semuanya pada istrinya. Tentang kutukan yang menimpanya, yang hanya bisa hancur oleh cinta yang tulus tanpa syarat. Tentu saja sang istri menangis bahagia, tapi di tengah kebahagiaannya muncul sebuah ide yang keliru. Karena saking cintanya, dia berpikir, mungkin kalau aku hancurkan kendil itu, suamiku akan terbebas selamanya. Niatnya baik, lahir dari rasa sayang yang begitu besar, tapi justru niat itulah yang akan membawanya pada penyesalan. Dan terjadilah. Dengan tangan gemetar dan hati yang penuh harapan, dia membanting kendil itu hingga hancur berkeping-keping. Tapi yang terjadi bukanlah kebebasan, melainkan kehilangan. Tepat di depan matanya, wujud pangeran suaminya perlahan memudar, lalu lenyap. Yang tersisa hanyalah serpihan kendil dan jeritan pilu sang istri yang memecah malam. Dihantam rasa bersalah yang luar biasa, sang istri tahu hanya ada satu jalan yang tersisa, penebusan. Dia memutuskan untuk memulai sebuah perjalanan, bukan untuk mencari suaminya yang hilang, tapi untuk merebut kembali belahan jiwanya dari takdir yang kejam. Perjalanannya nggak main-main. Dia masuk ke hutan belantara yang gelap, mendaki gunung-gunung tinggi yang terjal, menyeberangi sungai-sungai deras yang berbahaya. Setiap langkah, setiap luka adalah caranya menebus kesalahan. Dia terus berjalan, hanya berbekal api penyesalan dan sisa-sisa harapan. Dan setelah perjalanan yang terasa tak berujung, kesetiaannya benar-benar teruji. Takdir yang tadinya begitu kejam, seolah-olah akhirnya luluh melihat keteguhan hatinya. Semesta pun membuka jalan untuk pertemuan terakhir mereka. Di sebuah lembah yang sunyi, dia ada di sana. Joko Kendil. Dalam wujud pangeran tampan yang utuh dan nyata. Dia menatap istrinya, tapi di matanya gak ada kemarahan sama sekali. Hanya ada pemahaman yang dalam. Lalu dia berkata, "Kesalahanmu itu lahir dari cinta. Dan kesetiaanmu itulah yang telah membebaskanku sepenuhnya dari kutukan." Dan saat itulah, kutukan itu benar-benar lenyap. Bukan karena sihir atau mantra, tapi karena pengorbanan dan kesetiaan yang luar biasa. Mereka akhirnya bersatu kembali. Mereka pulang ke kerajaan, bukan lagi sebagai pangeran dalam kendil dan istri yang berduka, tapi sebagai raja dan ratu yang lahir dari ujian cinta sejati. Jadi, legenda Joko Kendil ini mengajarkan kita satu hal yang penting banget. Bahwa cinta sejati itu gak melihat apa yang nampak di mata, tapi merasakan apa yang ada di dalam jiwa. Alkisah, di sebuah desa yang tersembunyi, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Sosoknya tampan, kuat, tapi di balik semua itu, ada satu sifat yang begitu mendominasi dirinya, rasa ingin tahu yang tak ada batasnya. Dan suatu hari, sifat inilah yang menuntun langkahnya masuk jauh ke dalam hutan, menuju sebuah takdir yang tidak pernah ia bayangkan. Di tengah keheningan hutan, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara tawa perempuan, terdengar begitu merdu, tapi juga aneh. Tidak seharusnya ada di tengah belantara seperti ini. Napasnya tertahan. Siapa mereka? Tanpa sadar, rasa penasarannya mengambil alih. Kakinya melangkah pelan, menyelinap, mendekati sumber suara itu. Dan apa yang ia lihat selanjutnya benar-benar di luar nalar manusia. Di sebuah telaga yang airnya jernih bagai cermin, 7 bidadari dari kayangan sedang asyik mandi dan bercengkrama. Tawa mereka bagaikan melodi surga. Ini adalah pemandangan yang seharusnya tak boleh dilihat oleh mata manusia biasa. Jaka Tarub terpaku. Dia belum pernah melihat keindahan semacam ini seumur hidupnya. Tapi, kekaguman yang murni itu perlahan mulai berubah. Di dalam hatinya, sebuah keinginan lain mulai tumbuh. Sebuah hasrat yang akan menuntut bayaran yang sangat mahal. Iya, begitu cepat rasa kagum itu berubah menjadi hasrat untuk memiliki. Niat terlarang itu mulai terbentuk, sebuah niat yang akan mengikat takdir langit dan bumi.
Matanya kini tidak lagi hanya memandang para bidadari, tapi tertuju pada selendang-selendang magis mereka yang tergeletak di atas bebatuan. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia merayap maju. Tangannya terulur, gemetar, lalu dengan cepat menyambar salah satu selendang. Selendang milik bidadari yang paling muda, Nawang Wulan. Satu gerakan yang akan merantai sang bidadari di dunia manusia. Semuanya terjadi begitu saja. Didorong oleh sebuah hasrat buta yang mengalahkan akal sehatnya. Dia tidak berpikir, tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Sebuah keputusan telah diambil dan tak akan pernah bisa ditarik kembali. Selendang itu kini ada di tangannya. Ia segera menyembunyikannya, lalu kembali bersembunyi di balik bayang-bayang. Kini ia hanya perlu menunggu momen perpisahan itu, menunggu takdir Nawang Wulan jatuh tepat ke dalam genggamannya. Satu persatu, bidadari itu mengenakan selendang mereka dan terbang kembali ke kahyangan. Namun, satu suara tertinggal. Sebuah suara yang kini pecah oleh kepanikan. Nawang Wulan. "Selendangku! Di mana selendangku?" Ia mencari ke sana kemari dengan putus asa. Tapi langit tak bisa menunggu. Kakak-kakaknya harus pergi. Dan ia tertinggal sendirian. Dan saat itulah, dari balik pepohonan, sang penyelamat palsu muncul. Jaka Tarub memasang wajah terkejut, seolah-olah dia baru saja tiba di sana. Dengan kata-kata yang manis dan tawaran perlindungan, ia membawa Nawang Wulan yang sedang berduka ke rumahnya. Sebuah babak baru dalam hidup mereka dimulai di atas sebuah kebohongan. Tahun demi tahun berlalu. Mereka menikah, hidup bahagia, dan bahkan dikaruniai seorang putri cantik. Kehidupan mereka tampak begitu sempurna. Tapi selalu ada rahasia di baliknya. Sisa-sisa kesaktian Nawang Wulan terikat pada satu syarat mutlak. Sebuah janji yang tidak boleh sekalipun dilanggar oleh Jaka Tarub. Setiap hari keajaiban kecil terjadi di rumah mereka. Hanya dengan satu butir padi, Nawang Wulan bisa memasak nasi untuk sepanci penuh. Keajaiban inilah yang menopang keluarga mereka. Tapi keajaiban ini juga sangat rapuh, hanya dilindungi oleh sehelai tirai tipis bernama kepercayaan. Permintaannya hanya satu. "Suamiku, berjanjilah, jangan pernah membuka tutup periuk ini saat aku sedang memasak." Dan Jaka Tarub pun berjanji. Tapi, rasa penasaran yang dulu membawanya ke telaga itu ternyata tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, dan kini rasa penasaran itu bangun kembali, menggerogoti pikirannya setiap hari. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa sebutir padi menjadi sepanci nasi? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya. Dan pada akhirnya, seperti biasa, rasa penasaran itu menang. Saat Nawang Wulan tidak ada di rumah, kesempatan itu pun datang. Jaka Tarub mendekati dapur, hatinya berdebar-debar. Dengan tangan yang gemetar, ia melanggar janjinya. Ia membuka tutup periuk itu. Dan seketika, keajaiban di dalamnya padam, hilap selamanya. Sejak hari itu, tak ada lagi keajaiban. Nawang Wulan harus menumbuk padi setiap hari, dan persediaan di lumbung mereka menyusut dengan cepat. Sampai suatu hari, saat ia mengambil sisa-sisa padi di dasar lumbung, tangannya menyentuh sesuatu. Sebuah kebenaran yang akan menghancurkan hatinya. Jauh lebih menyakitkan daripada hilangnya kesaktiannya. Di antara butir-butir padi terakhir, jemarinya merasakan sentuhan kain yang sangat lembut, kain yang begitu ia kenali. Perlahan, ia menariknya keluar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sanalah benda itu, tersembunyi selama bertahun-tahun di dasar lumbung. Selendangnya, tiket pulangnya ke kahyangan. Nawang Wulan membeku. Air mata jatuh tanpa suara. Semua kenangan indah, setiap tawa, setiap pelukan, kini terasa seperti racun kepalsuan. Akhirnya ia sadar, semua yang terjadi padanya, ini bukan takdir. Ini adalah penjara yang dibangun dari sebuah kebohongan yang kecil. Malam itu, udara di rumah mereka terasa begitu berat. Nawang Wulan menatap Jaka Tarub, suaranya bergetar menahan tangis. "Apakah kau yang menyembunyikan selendangku?" Jaka Tarub tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk dalam diam. Dan dalam kebisuan itu, terdengar pengakuan yang paling jelas. Selendang itu kini telah kembali padanya. Kekuatan surgawinya pulih, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Kini hanya ada satu jalan yang tersisa. Ia harus kembali ke kahyangan.
meninggalkan dunia fana yang memberinya cinta, sekaligus pengkhianatan yang paling dalam. Dengan berat hati, ia menatap wajah suaminya. "Aku mencintaimu, Jakataruk. Aku tulus mencintaimu," bisiknya. "Tapi, kau memulai kisah kita dengan sebuah kebohongan. Sebuah kalimat yang merangkum cinta yang tulus dan patah hati yang tak terobati." Jakataruk bersimpuh, tangisnya pecah saat melihat tubuh Nawang Wulan mulai bersinar. "Jangan pergi, aku mohon, jangan pergi, aku mencintaimu," teriaknya. Tapi semua sudah terlambat. Penyesalan tak bisa memutar kembali waktu. Tatapan terakhir Nawang Wulan jatuh pada putri mereka yang sedang tertidur lelap. Setetes air mata surgawi jatuh di pipinya. "Aku akan menjagamu dari atas sana," bisiknya lembut. Janji abadi seorang ibu. Lalu perlahan tubuhnya terangkat, kembali ke langit yang telah lama menantinya. Langit kembali sunyi. Jakataruk hanya bisa menatap kehampaan. Ia menghabiskan sisa hidupnya membesarkan putri mereka sendirian. Selalu dan selamanya ditemani oleh satu hal, penyesalan yang tak akan pernah hilang. Mari kita mulai perjalanan kita ke sebuah desa kecil yang sunyi di kaki gunung. Di sanalah hiduplah seorang janda tua bersama anak laki-laki satu-satunya yang mereka panggil Baru Kelinting. Tapi ada yang berbeda dengan anak ini. Sesuatu yang membuatnya istimewa sekaligus terkutuk. Bayangkan, sejak kecil hidupnya dipenuhi cemoohan. Setiap langkahnya diikuti tatapan sinis. Bukan teman yang ia dapat, tapi hinaan yang menyakitkan. Dan fisiknya menjadi alasan utama penderitaannya. Tubuhnya penuh dengan luka, kulitnya kasar seperti sisik. Dan matanya memancarkan cahaya yang entah kenapa membuat orang lain ketakutan. Suara-suara kejam seperti inilah yang menjadi musik pengiring hari-harinya. Tajam, dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Dan bukan hanya itu. Sebutan ini, anak pembawa sial, seolah menjadi nama keduanya. Kata-kata yang menggores luka jauh lebih dalam dari yang terlihat di kulitnya. Di tengah semua itu, hanya ada satu tempat ia bisa berlindung. Pelukan ibunya. Sang ibu hatinya hancur melihat penderitaan anaknya, hanya bisa berbisik di antara isak tangisnya. "Sabar nak, sabar, nanti mereka akan lihat siapa kamu sebenarnya." Dan sang ibu benar. Karena di balik wujudnya yang menyedihkan, Baru Kelinting bukanlah anak biasa. Dia adalah penjelmaan seekor naga sakti. Ya, seekor naga yang turun ke bumi dengan satu takdir, untuk menguji hati manusia. Dan hari ujian itu akhirnya tiba. Di saat yang paling tidak terduga, di tengah pesta pora dan kesombongan yang memuncak. Desa itu sedang berpesta. Hasil panen mereka berlimpah ruah, suasananya begitu meriah. Tapi kemewahan itu ternyata tidak membuat hati mereka lebih baik. Justru kesombongan mereka semakin menjadi-jadi. Di tengah keramaian itu, muncullah Baru Kelinting. Dengan perut yang lapar dan langkah yang ragu, ia mendekat. Dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia memohon. Tapi apa yang dia dapat? Bukan sepotong roti, bukan seteguk air, tapi caci maki yang sama. "Hah, lihat siapa yang datang. Si buruk rupa ini mau mengotori pesta kita." Begitu teriak mereka. Mereka bahkan tidak berhenti di situ. Beberapa dari mereka melemparinya dengan batu. Saat itulah Baru Kelinting berhenti. Dia tidak lagi menangis, tatapannya kosong, namun di dalamnya ada sesuatu yang telah berubah. Bukan lagi kesedihan seorang anak kecil, tapi sebuah ketetapan hati yang dingin, sesuatu yang akan menentukan nasib mereka semua. Ia berjalan ke tengah-tengah mereka, menancapkan sebatang lidi ke tanah. Suaranya kini terdengar tenang, tapi punya bobot yang membuat semua orang terdiam. "Jika kalian memang orang-orang hebat, cabut lidi ini dari tanah." Tentu saja mereka tertawa terbahak-bahak. Cuma lidi? Gampang. Satu persatu, para pemuda terkuat desa maju. Mencoba menariknya. Tapi aneh, lidi itu tak bergeming. Semakin kuat mereka menarik, semakin kokoh lidi itu menancap. Tawa mereka perlahan-lahan hilang, digantikan oleh keheranan dan rasa malu. Lalu, di tengah keheningan itu, Baru Kelinting melangkah. Tanpa tenaga, hanya dengan satu tangan, ia mencabut lidi itu, semudah meniup debu.
Suasana menjadi sunyi senyap, semua mata terpaku padanya. Dan dari lubang bekas lidi itu, sesuatu terjadi. Keheningan itu pecah, bukan karena sorak-sorak, tapi karena gemuruh dari perut bumi. Dari lubang kecil itu, air mulai menyembur keluar. Awalnya hanya setinggi mata kaki, lalu selutut, lalu semakin deras, semakin ganas. Kepanikan melanda, teriakan ketakutan terdengar di mana-mana, tapi sudah terlambat. Air itu tak terbendung. Menelan ladang, menelan rumah, menelan seluruh desa beserta kesombongan para penghuninya. Tapi ada satu orang yang selamat, seorang nenek tua yang hatinya masih punya sedikit belas asih yang dulu pernah memberinya makan secara diam-diam. Baru kelinting sudah memperingatkannya untuk lari ke bukit, dan sang nenek mendengarkan. Ketika fajar tiba, desa itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah genangan air yang sangat luas. Sebuah danau jernih yang tenang menutupi dosa dan keserakahan di dasarnya. Danau itulah yang hingga kini kita kenal dengan nama Rawa Pening. Sebuah monumen bisu pengingat abadi tentang akibat dari kesombongan. Lalu bagaimana dengan Baru Kelenting? Konon, ia kembali ke wujud aslinya, menjadi naga penjaga danau itu. Dan katanya, hingga saat ini, di malam yang hening, ketika kabut turun menyelimuti permukaan air, kehadirannya masih bisa dirasakan. Naga itu mengawasi dalam diam, tak pernah benar-benar pergi. Ada sebuah legenda kelam. Ini kisah tentang duka yang akhirnya menjelma menjadi sebuah kutukan abadi. Konon, jauh di pedalaman, tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia, ada sebuah desa yang seolah-olah dilupakan oleh waktu. Bayangin deh, hutan di sekelilingnya tuh begitu pekat sampai-sampai menelan setiap suara. Sungainya juga mengalir hening, membawa keheningan yang terasa begitu berat, begitu mencekam. Nah, di tepian keheningan itulah, di perbatasan antara desa dan hutan belantara, hiduplah seorang wanita tua. Namanya saja hanya berani diucapkan dalam bisikan, penuh dengan rasa takut. Nenek Lembu. Tapi ketakutan penduduk desa itu bukan tanpa sebab. Ada misteri yang begitu kelam yang terus merayap di setiap sudut malam mereka. Dia hidup sebatang kara, di sebuah gubuk reyot yang rasanya siap ditelan bumi kapan saja. Rambut putihnya yang kusam jatuh begitu saja, membingkai wajah yang seolah dipahat oleh penderitaan. Tapi kalau kamu lihat matanya, di balik sorotnya yang redup itu tersimpan sebuah rahasia yang begitu kelam, begitu dalam. Penyihir. Ya, cuma itu sebutan mereka untuknya. Sebuah vonis yang dijatuhkan dari balik pintu-pintu yang tertutup rapat dalam bisikan-bisikan yang penuh ketakutan. Tapi apa sih yang sebenarnya membuat mereka begitu yakin? Apa yang melahirkan ketakutan yang begitu mengakar di hati mereka semua? Semuanya berawal dari suara itu. Pada malam-malam tertentu, dari jantung hutan yang paling gelap, selalu terdengar sebuah ratapan yang begitu pilu, memanjang, seolah merobek keheningan malam dan menusuk langsung ke dalam jiwa siapapun yang mendengarnya. Dan setiap kali ratapan itu akhirnya memudar, sesuatu pasti hilang dari desa. Awalnya cuma ternak, lalu hasil panen tiba-tiba mengering. Sampai akhirnya, di suatu malam yang tak akan pernah mereka lupakan, seorang anak kecil lenyap, seakan ditelan kegelapan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tapi, di tengah ketakutan yang benar-benar melumpuhkan itu, ada satu orang yang menolak untuk diam. Baginya, pasrah itu bukan pilihan. Dia adalah seorang pemuda bernama Jaka. Udah muak melihat desanya dicekam teror, ia pun memutuskan untuk berjalan sendirian, menghadapi sumber ketakutan itu secara langsung. Di hadapan para warga yang cuma bisa menunduk pasrah, suaranya terdengar lantang dan tegas. Kalau kita terus-terusan hidup dalam ketakutan, tanpa pernah tahu apa kebenarannya, hidup kita nggak akan pernah tenang. Maka saat malam kembali tiba dan ratapan pilu itu menggema lagi, Jaka melangkahkan kakinya, sendirian, masuk ke dalam hutan yang seolah hidup, dengan satu-satunya petunjuk jalan, yaitu suara kesedihan yang tak ada hentinya itu. Jauh di dalam jantung hutan, di sumber ratapan itu, Jaka nggak menemukan monster seperti yang dia bayangkan. Justru apa yang ia temukan, jauh lebih tragis. Di sana, di bawah cahaya bulan yang menerobos sela-sela daun, ia melihat nenek Luhu. Terduduk di tanah, meratap.
Sambil mendekap, bukan sesosok tubuh, tapi sebuah bayangan kosong yang bentuknya seperti anak kecil. Dengan suara yang sedikit bergetar, Jaka memberanikan diri bertanya, "Nenek, apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Nenek Luhu pelan-pelan menoleh. Tatapannya kosong, basah oleh air mata yang seolah mengalir dari luka yang tak pernah sembuh selama puluhan tahun. Dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Ini anakku." Dan di sanalah kisah yang sebenarnya akhirnya terkuak. Bertahun-tahun yang lalu, Nenek Luhu hanyalah seorang ibu biasa. Tapi musim paceklik yang kejam datang, warga desa yang panik mencari kambing hitam dan menuduhnya sebagai pembawa sial. Mereka mengusirnya, membiarkan dia dan putra satu-satunya kelaparan di tepi hutan. Sampai hari naas itu tiba, saat ia harus merasakan napas terakhir anaknya dalam dekapannya. Duka seorang ibu yang begitu besar akhirnya membusuk dan berubah menjadi dendam. Namun, kebenaran yang terungkap malam itu justru membangkitkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lahir dari duka, sekarang punya kehendaknya sendiri. Sebuah kehendak yang mengerikan. Tiba-tiba, bayangan di pangkuan Nenek Luhu itu menggeliat. Wujudnya menjadi gelap pekat, dan dari dalam bayangan itu, terdengar suara dingin yang bukan berasal dari dunia ini. "Ibu, mereka harus membayar." Di saat itulah, Nenek Luhu tersadar. Makhluk yang ia panggil setiap malam, itu bukan lagi arwah putranya. Itu adalah kebencian murni yang lahir dari lukanya sendiri. Dengan sisa-sisa cinta seorang ibu, ia memeluk erat bayangan gelap itu. Dalam pelukan terakhirnya, ia membisikkan sebuah doa, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk pengampunan. Dan tubuhnya perlahan memudar menjadi cahaya hangat yang melenyapkan kutukan itu untuk selamanya. Saat fajar menyingsing, Jaka terbangun sendirian. Nenek Luhu dan gubuknya telah sirna. Desa itu memang kembali damai, tapi kedamaian itu dibangun di atas sebuah penyesalan yang begitu mendalam. Di tempat Nenek Luhung sirna, warga desa mendirikan sebuah batu pengingat. Bukan untuk seorang penyihir, tapi untuk seorang ibu. Sebuah monumen untuk pelajaran abadi, bahwa luka yang kita abaikan bisa menjelma menjadi bencana. Dan kasih sayang yang dikhianati bisa berubah menjadi sebuah kutukan. Mari kita dengarkan sejenak sebuah cerita dari ujung timur Nusantara. Kisah yang tersembunyi di antara birunya laut dan rimbunnya pulau-pulau di sana. Ini adalah legenda Raja Ampat. Siapapun yang pernah ke sana pasti setuju. Rasanya sulit sekali mendeskripsikan keindahannya dengan kata-kata biasa. Makanya sering dibilang tempat itu tuh seolah potongan surga yang jatuh ke bumi. Ya, kita semua kenal tempat itu sebagai Raja Ampat. Tapi pernahkah Anda berpikir di balik semua keindahan yang luar biasa itu, ada sebuah rahasia, sebuah kisah tentang asal-usul namanya? Kenapa sih disebut Raja Ampat? Oke, perjalanan kita akan dimulai dari surga di ujung timur ini. Jauh sekali sebelum ada peta modern seperti sekarang. Alkisah, di sebuah kampung pesisir yang tenang, di mana hidup terasa begitu sederhana, hiduplah sepasang suami istri. Ya, hidup mereka memang sederhana, sangat bergantung pada apa yang diberikan oleh lautan. Tapi hati mereka, wah, itu kaya sekali dengan kebaikan. Hingga pada suatu hari, sepertinya lautan mendengar doa-doa mereka. Takdir membawakan mereka sebuah hadiah yang, ya, sama sekali tidak terduga. Sebuah telur misterius, hadiah langsung dari laut. Waktu itu, jala sang suami hampir kosong. Saat ia hampir menyerah dan mau kembali ke darat, matanya menangkap sesuatu yang berkilau aneh. Itu bukan ikan, bukan juga kerang, tapi sebuah telur. Telur yang besar dan sangat aneh. Permukaannya berkilau seperti mutiara raksasa yang terdampar di antara karang. Telur itu mereka bawa pulang. Dengan penuh kasih sayang, mereka merawatnya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mereka menunggu dalam penantian yang sunyi tapi penuh harapan. Sampai akhirnya pada suatu malam yang sangat hening, keheningan di gubuk mereka tiba-tiba pecah. Kerak! Tiba-tiba terdengar suara retakan. Pelan tapi pasti, cangkang yang berkilauan seperti mutiara itu mulai terbelah dari dalam. Dan yang keluar bukanlah seekor anak burung atau penyu, tapi sebuah keajaiban. Dari dalam cangkang itu muncul seorang bayi manusia. Cantik sekali, kulitnya seolah memancarkan cahaya rembulan. Pasangan itu tentu saja menangis haru. Mereka menganggapnya sebagai anugerah terindah dan memberinya nama Putri. Putri pun tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Dan ternyata,
Takdir seolah ingin mengulang kisahnya lagi, tapi dalam sebuah babak yang baru. Kisah tentang 7 butir telur dengan 7 takdir yang berbeda. Suatu sore, saat Putri sedang berjalan di tepi pantai yang sama tempat takdirnya dimulai, ia menemukan sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalunya. Bukan 1, tapi 7 butir telur. Semuanya berkilau indah, sama seperti telur tempat ia berasal, tergeletak begitu saja di atas pasir. 7. Angkanya pas sekali. 7. Bukan 6, bukan 8. Dan angka ini ternyata adalah angka keramat yang akan menentukan sejarah seluruh kepulauan itu. Jadi, Putri merawat ke-7 telur itu, dan satu persatu mereka mulai menetas. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Takdir mereka ternyata berbeda-beda. Coba kita lihat ya, 4 telur menetas menjadi pangeran-pangeran yang gagah. Tapi 3 lainnya, nasibnya lain. 1 telur tidak pernah menetas sama sekali. 1 lagi hilang secara misterius, lenyap begitu saja tanpa jejak. Dan yang terakhir, telur itu berubah menjadi makhluk gaib yang sampai sekarang dipercaya sebagai sang penjaga alam. Nah, dari ke-4 pangeran yang lahir dari telur itulah, nama besar kepulauan ini akan terbentuk. Inilah kisah tentang lahirnya 4 orang raja. Ke-4 pangeran ini tumbuh menjadi pemimpinan gagah berani dan juga bijaksana. Dan tibalah saatnya bagi mereka untuk berkuasa. Masing-masing dari mereka mendirikan kerajaannya sendiri di 4 pulau utama yang berbeda. Waigeo, Salawati, Misol, dan Batanta. Dan disinilah semua kepingan puzzle bertemu. Karena wilayah itu sekarang dipimpin oleh 4 orang raja yang bersaudara, maka orang-orang pun mulai menyebutnya Raja 4. Yang kalau diartikan secara harfiah, ya berarti 4 raja. Sampai sekarang, kepercayaan itu masih sangat mengakar kuat. Masyarakat setempat percaya kalau laut, pulau, dan semua isinya itu adalah kerabat mereka yang punya jiwa dan harus dihormati. Jadi, hubungan antara manusia dan alam di sana dijaga betul-betul sebagai warisan langsung dari kisah ke-5 bersaudara, 4 raja, dan 1 penjaga gaib. Jadi, lain kali kita melihat keindahan Raja 4, entah itu dari foto atau mungkin kita cukup beruntung melihatnya langsung, coba ingat cerita ini. Ini adalah pengingat bahwa keindahan yang kita saksikan itu bukan cuma anugerah alam semata, tapi juga warisan dari sebuah cerita yang abadi. Pernah dengar soal keserakahan? Tentu pernah ya. Tapi ini bukan soal keserakahan biasa. Ini soal api. Api yang nggak kelihatan, tapi bisa membakar habis segalanya. Dan di tanah Bali yang sakral itu, api ini benar-benar pernah membakar sebuah takdir sampai jadi abu. Inilah kisah tragis Manik Angkeran dan bagaimana nafsunya justru menciptakan luka yang abadi. Coba bayangkan, di tengah ketenangan Pulau Bali, hiduplah seorang anak yang jadi, ya bisa dibilang bayang-bayang kelam bagi ayahnya. Namanya Manik Angkeran. Dia ini anak satu-satunya dari Begawan Sidi Mantra, seorang pendeta yang luar biasa sakti dan bijaksana, dihormati semua orang. Tapi ya itu, kehormatan ayahnya sama sekali nggak menular ke anaknya. Anda tahu pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya kan? Nah, untuk kasus ini, lupakan pepatah itu. Jauh banget. Begawan Sidi Mantra itu cerminan kehormatan, kebijaksanaan, pokoknya sosok panutan. Sementara anaknya, Manik Angkeran, dia itu perwujudan dari obsesi yang menghancurkan. Jadi, sementara ayahnya sibuk meditasi, memperdalam ilmu, anaknya malah sibuk tenggelam di jurang utang. Meja judi sudah jadi kuilnya, dan dewa yang dia sembah itu ya keberuntungan sesaat. Akibatnya apa? Harta keluarga, tanah warisan, ludes semua. Habis ditelan nafsu judinya yang nggak ada kenyangnya sama sekali. Nah, akhirnya tiba juga hari perhitungan. Para penagih utang udah nggak main-main lagi, ancaman mereka udah bukan sekedar gertakan. Manik Angkeran sudah terpojok, putus asa, harga diri, udah nggak ada lagi. Akhirnya dia pulang, merangkak, memohon, satu-satunya pintu yang tersisa buat dia, ya pintu hati ayahnya, orang yang udah berkali-kali dia bikin kecewa. Coba Anda bayangkan gimana hancurnya hati seorang ayah di posisi ini. Begawan Sidi Mantra melihat anak kesayangannya terjerat dalam masalah yang dia buat sendiri. Pasti dilema banget kan antara cinta dan kecewa. Akhirnya, dengan berat hati, dia membuat keputusan. Oke, dia akan tolong anaknya sekali lagi, meskipun itu artinya dia harus pakai kekuatan sucinya buat urusan duniawi yang jujur aja memalukan. Jadi, dengan sebuah ritual sakti, Begawan Sidi Mantra ini pergi ke kawah gunung. Di sana, beliau memanggil sang penjaga, naga suci yang namanya Naga Basuki. Beliau ceritakan semua kesulitannya, dan sang naga, karena rasa hormatnya yang tinggi pada sang begawan, mengeluarkan emas dan permata dari tubuhnya.
Harta yang dikasih itu, wah, lebih dari cukup buat melunasi semua utang Manik Angkeran. Tapi pertanyaannya, apakah pertolongan ini bikin dia kapok? Jawabannya, sama sekali enggak. Bantuan ayahnya ini ibaratnya bukan memadamkan api, tapi malah menyiram bensin ke api keserakahannya. Di kepala Manik Angkeran, ini bukan kesempatan kedua untuk jadi lebih baik. Oh bukan, ini adalah peluang emas buat dapat lebih banyak lagi. Dan benar saja, diam-diam tanpa bilang-bilang ayahnya, Manik Angkeran nekat mencuri genta suci milik ayahnya dan berangkat sendiri ke kawah gunung. Kali ini tujuannya sudah beda, bukan buat bayar utang, tapi murni untuk memuaskan kerakusannya yang sudah nggak ada batasnya. Ritualnya sih sama, tapi niatnya, wah 180 derajat berbeda. Naga Basuki pun muncul, tapi kali ini yang menyambutnya bukan tatapan penuh hormat, melainkan mata yang sudah menyala-nyala karena serakah. Pas emas dan permata keluar, mata Manik Angkeran cuma tertuju pada satu benda, lonceng emas yang berkilauan di ujung ekor sang naga. Dia pikir inilah sumber dari semua harta itu. Pikirannya udah bener-bener keracunan. Dia yakin banget lonceng itu kuncinya, sumber harta karun yang gak akan ada habisnya. Logika, mati. Nurani, buta. Dan dalam sekejap, sebuah keputusan fatal pun diambil. Sebilah pisau yang ternyata sudah dia siapkan, sekarang ada di genggamannya. Tanpa pikir panjang, sebuah tindakan penghinaan yang tak terbayangkan. Dia memotong ekor sang naga dan mencoba kabur membawa lonceng emas itu. Dan seketika itu juga alam murka. Langit langsung jadi gelap gulita, tanah bergetar hebat di bawah kakinya. Dan dari puncak gunung terdengar raungan sang naga yang terluka dan dikhianati. Suaranya mengguncang dunia. Kali ini nggak ada ampun lagi, nggak ada jalan untuk kembali. Naga Basuki melepaskan semua amarahnya dalam satu semburan api suci. Dan dalam sekejap, Manik Angkeran bersama semua keserakahan dan mimpinya lenyap. Jadi abu di atas tanah yang masih bergetar. Habis, nggak ada sisa sama sekali. Kabar ini akhirnya sampai juga ke telinga Begawan Sidi Mantra. Dan rasanya itu bukan seperti berita, tapi lebih kayak belati yang menusuk langsung ke jantung. Yang dia rasakan bukan marah loh, tapi lautan duka yang nggak ada batasnya. Dengan hati yang hancur lebur, beliau kembali ke kawah itu. Bukan untuk marah-marah, tapi untuk memohon. Beliau sama sekali nggak membela perbuatan anaknya. Justru sebaliknya, beliau bersujud, memohon ampun atas nama Manik Angkeran. Beliau memohon supaya sang naga mau mengembalikan nyawa anaknya satu-satunya, gak peduli sebesar apapun kesalahannya. Ternyata, ketulusan seorang ayah itu bisa meredam amarah seekor naga. Naga Basuki setuju, tapi ini bukan pengampunan gratis. Ini adalah sebuah perjanjian. Manik Angkeran boleh hidup lagi, tapi ada syaratnya. Dia harus dapat pelajaran yang gak akan pernah dia lupakan. Dan yang paling berat, ayahnya sendirilah yang harus memberikan pelajaran itu. Nah, setelah anaknya hidup kembali, Begawan Sidi Mantra menatapnya, mungkin untuk yang terakhir kali. Dengan tongkat saktinya yang mungkin bergetar di tangannya, beliau menggoreskan satu garis di tanah. Dan ini bukan garis biasa. Tanah itu terbelah, air laut masuk, dan terciptalah jurang pemisah yang abadi. Di garis itulah hukuman dan cinta seorang ayah jadi satu. Garis yang sekarang kita kenal sebagai Selat Bali. Sejak saat itu, Manik Angkeran memulai hidup baru di seberang lautan. Dia terpisah selamanya dari masa lalunya sebagai bentuk penebusan dosa. Dia belajar hidup sederhana, meninggalkan semua nafsu duniawinya. Sementara itu, ayahnya di seberang sana, melanjutkan hidupnya yang bijaksana, tapi dengan luka di hati yang gak akan pernah bisa sembuh. Jadi, ini dia inti dari ceritanya. Ini bukan cuma soal hukuman untuk orang serakah, tapi ini pengingat yang, jujur aja, menyakitkan. Bahwa setiap tindakan serakah yang kita lakukan, efek dominonya itu pasti kena ke orang-orang yang sayang sama kita. Ceritanya memang kuno, tapi relevansinya abadi. Ini seolah-olah memaksa kita untuk bercermin dan bertanya pada diri sendiri. Keserakahan macam apa ya yang mungkin lagi membakar takdir kita hari ini? Bisa jadi dalam bentuk harta, kekuasaan, atau mungkin sekedar butuh pengakuan. Coba renungkan, keserakahan apa yang tanpa sadar mungkin sedang membakar takdir Anda, dan yang lebih penting, melukai orang-orang yang Anda sayangi sekarang. Di setiap keheningan malam, selalu ada sebuah kisah yang seolah berbisik di telinga kita. Sebuah kisah tentang dendam yang membara, sihir yang mematikan, dan yang paling penting, luka seorang ibu. Yuk kita selami bareng legenda kelam dari Tanah Jawa, Kutukan Darah Calon Arang. Coba kita bayangin, ya. Jauh di sebuah desa terpencil, di bawah naungan kerajaan Daha yang besar, hiduplah seorang janda bernama Calon Arang. Tapi, dia bukan perempuan biasa. Sama sekali bukan.
Di tangannya tergenggam ilmu hitam, sebuah kekuatan yang saking besarnya bahkan ditakuti oleh para pendeta paling sakti sekalipun. Tapi, tahu nggak, di balik semua kekuatan yang luar biasa itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang lebih purba, lebih rapuh, yaitu sebuah luka. Luka seorang ibu yang terus membusuk dan menjadi akar dari semua dendam yang akan datang. Dan inilah pusat dari lukanya, putrinya sendiri, Ratna Manggali. Seorang gadis yang, digambarkan begitu cantik, hatinya lembut dan sama sekali tak berdosa. Dia itu ibarat cahaya di tengah kegelapan yang menyelimiti ibunya. Ironisnya, gak ada satupun pria yang berani datang untuk melamarnya. Kenapa? Bukan karena Ratna punya kekurangan, sama sekali bukan. Tapi karena bayang-bayang ibunya itu terlalu besar, terlalu menakutkan. Semua orang takut pada calon arang, wanita yang mereka anggap sebagai pembawa malapetaka. Coba bayangin, hati seorang ibu mana yang gak hancur lebur melihat putrinya diasingkan hanya karena dirinya. Hari demi hari berlalu, Ratna cuma bisa menunggu dalam sepi dan tangis. Dan akhirnya, kesabaran calon arang sebagai seorang ibu sampai pada batasnya. Kesedihan itu nggak bisa ditahan lagi. Ia membusuk dan berubah menjadi amarah. Amarah yang begitu pekat, begitu mengerikan. Amarah itu akhirnya tumpah. Nggak bisa lagi dibendung. Dan tumpahannya itu menjadi sebuah murka yang memanggil kekuatan paling gelap yang pernah ada. Di tengah hutan yang gelap gulita, di hadapan sebuah altar pemujaan, calon arang menyeru pada sang dewi kegelapan. Dengan suara yang parau, bergetar karena dendam yang membakar jiwa, ia berseru, ia memohon satu hal, pembalasan. Pembalasan atas dunia yang telah menyakiti hatinya dan menghina putrinya. Dan malam itu juga, permohonannya dijawab. Sebuah kutukan yang begitu mengerikan, akhirnya dilepaskan ke seluruh penjuru negeri. Keesokan paginya, desa yang tadinya damai berubah total. Jadi ladang kematian. Wabah penyakit menyebar dengan begitu cepat, tanpa ampun, tanpa pandang bulu. Ini bukan lagi desa biasa, ini adalah neraka yang turun ke bumi. Kematian datang mengetuk setiap pintu. Orang-orang jatuh begitu saja di jalanan, tubuh mereka membiru seolah diracuni oleh kegelapan. Napas mereka berhenti tiba-tiba. Yang terdengar hanyalah keheningan yang pecah oleh suara tangis dan jerit putus asa. Doa-doa yang mereka panjatkan seolah membentur langit dan kembali tanpa jawaban. Karena semua orang tahu, ini bukan wabah biasa. Ini adalah murka calon arang. Di tengah keputusasaan yang melanda, istana akhirnya nggak tinggal diam. Sebuah rencana yang sangat cerdik mulai disusun untuk melawan kekuatan gaib yang tak kasat mata ini. Kabar mengerikan itu akhirnya sampai juga ke telinga Raja Daha. Dengan rasa cemas yang luar biasa, beliau memanggil satu-satunya orang yang mungkin bisa menjadi harapan terakhir, seorang pendeta mahasakti bernama Empu Barada. Sang raja memohon dengan penuh harap, "Tolong, selamatkan rakyatku." Empu Barada tahu, kekuatan gelap calon arang nggak bisa dilawan dengan kekerasan biasa. Perlu muslihat, sebuah rencana yang bisa menyusup langsung ke jantung pertahanannya. Jadi, ia pun mengutus murid terbaiknya, Empu Bahula, dengan sebuah misi yang sangat berbahaya. Misinya bukan untuk melawan calon arang, tapi untuk mendekati dan memenangkan hati putrinya, Ratna Manggali. Setelah mereka menikah, barulah Bahula punya tugas utama, menemukan dan mencuri sumber kekuatan calon arang, kitab ilmu hitam miliknya. Bahula pun menjalankan misinya dengan sempurna. Hari demi hari, ia berhasil merebut hati Ratna. Tapi, sesuatu yang gak terduga terjadi. Di antara semua misi dan siasat itu, sebuah perasaan tulus benar-benar tumbuh. Cinta di antara mereka nyata, tanpa tipu daya. Sampai pada suatu malam, setelah mereka resmi menikah, Bahula akhirnya menemukan apa yang ia cari. Sebuah kitab kuno yang berisi seluruh mantra dan rahasia ilmu hitam calon arang. Dengan hati yang bergetar hebat antara cinta pada istrinya dan tugas mulianya, ia mencuri kitab itu, lalu membawanya lari kepada sang guru. Nah, dengan kitab itu sekarang ada di tangan Empu Barada, pertarungan terakhir sudah nggak bisa dihindari lagi. Kemadendam seorang ibu akan segera mencapai puncaknya. Saat calon arang sadar kitabnya hilang dan kekuatannya mulai melemah, Empu Barada datang menghadangnya. Langit seketika menjadi gelap. Calon arang justru tertawa. Sebuah tawa yang bisa mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya, lalu ia berteriak, "Tak ada yang bisa menghentikanku." Dan pertarungan pun dimulai. Ini bukan cuma pertarungan fisik biasa loh.
Ini adalah benturan dua kekuatan raksasa. Di satu sisi ada ilmu hitam dan dendam milik calon Arang. Di sisi lain ada kesucian dan kebijaksanaan dari Empu Barada. Tapi, tanpa kitab saktinya, kekuatan calon Arang ternyata nggak lagi seutuhnya. Dengan satu doa suci yang dirapalkan oleh Empu Barada, kekuatan gelap itu akhirnya patah. Kekuatan calon Arang runtuh seketika. Calon Arang pun tumbang. Di detik-detik terakhir hidupnya, untuk pertama kalinya, sebutir air mata mengalir dari matanya. Bukan air mata karena kalah, tapi karena sebuah kesadaran yang tragis, kesadaran bahwa semua kehancuran yang ia ciptakan ini lahir dari luka di hatinya sendiri. Luka yang tak pernah ia coba sembuhkan. Seiring dengan jatuhnya calon Arang, wabah pun menghilang begitu saja. Desa perlahan-lahan pulih dan kehidupan kembali normal. Tapi, kisah calon Arang tetap hidup menjadi pengingat yang terus berbisik di hembusan angin malam. Kisah ini benar-benar meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat dalam. Setelah melihat semua kehancuran itu, setelah melihat kekuatan sihir yang begitu dahsyat, apa sih sebenarnya kekuatan terbesar di dunia ini? Jawabannya sudah pasti, bukanlah ilmu hitam, bukan juga dendam yang dipelihara sampai membara seperti api. Kekuatan terbesar yang sesungguhnya adalah sesuatu yang justru tidak dimiliki calon Arang. Sesuatu yang mungkin, andai saja ia punya, bisa menyelamatkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Kekuatan itu adalah kemampuan untuk memaafkan.